dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahaminya. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkannya. Dan doronglah kehendak-Mu dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, setiap tanggal 2 November, Gereja Semesta memperingati pengenangan arwah semua orang beriman. Perayaan ini sesungguhnya berasal dari tradisi Yahudi yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Salah satu buktinya dapat kita lihat dari 2 Makabe bab 12 ayat 43 sampai 46 yang mengisahkan bagaimana Yudas Makabe mengumpulkan persembahan untuk penghapusan dosa agar arwah-arwah orang yang sudah meninggal dilepaskan dari dosa-dosa mereka. Praktik mendoakan arwah ini juga pernah dilakukan oleh Rasul Paulus dengan mendoakan Onesiforus, teman seperjalanannya yang telah meninggal dunia. Sementara itu, di masa para bapa gereja, Tertulianus dan Siprianus juga telah mempraktekkan doa arwah orang-orang yang telah meninggal. Tujuannya adalah agar mereka yang telah meninggal memperoleh keringanan atas dosa-dosa yang pernah mereka perbuat semasa hidupnya. Sekitar tahun 998, para rahib dari Ordo Benediktin pun mulai memasukkan peringatan arwah sebagai sebuah praktik rohani di biara mereka dan dilaksanakan setiap tanggal 2 November. Kebiasaan ini kemudian menyebar ke biara-biara lainnya dan mulai dipraktikkan oleh gereja-gereja lokal. Barulah sekitar abad 6, peringatan arwah semua orang beriman ini menjadi perayaan liturgi universal yang dirayakan setiap tanggal 2 November. Saudara-saudari yang terkasih, melalui perayaan iman ini,
gereja hendak mengajak kita menyelami misteri kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan, bahkan sesudah kematian menjemput. Misteri kasih Allah itu termuat dalam hubungan Kristus dengan gerejanya, baik dengan anggota gereja yang masih berziarah di dunia ini, maupun dengan anggota gereja yang ada dalam api penyucian dan mereka yang telah menikmati kemuliaan surgawi. Itulah sebabnya mengapa kematian tidak bisa memutuskan persekutuan kasih Allah dengan kita sebagai anggota gerejanya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Melalui perkataan Yesus ini, kita pun dituntut untuk percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian hanyalah satu fase kehidupan yang menjadi awal baru untuk menikmati kehidupan kekal bersama Allah, Sang Pemilik kehidupan. Itulah sebabnya mengapa kematian mesti senantiasa diartikan sebagai sebuah kerinduan umat beriman untuk bertemu dengan Allah. Iman akan kebangkitan bersama Kristus ini bahkan ditegaskan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang, manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudari terkasih, selain mengingatkan kita akan jaminan kehidupan kekal bersama Kristus, peringatan arwah semua orang beriman ini juga menjadi harapan sekaligus kesempatan bagi kita untuk mengenang mereka, orang-orang yang telah mendahului kita menghadap Allah, baik mereka yang beramal kasih maupun mereka yang semasa hidupnya mungkin belum sempat melakukan pertobatan. Dengan adanya perayaan iman ini, kita memiliki kesempatan untuk mendoakan mereka agar kiranya Allah tidak lagi memperhitungkan segala kesalahan, kelemahan, dan dosa-dosa yang pernah mereka perbuat, tetapi justru membuka pintu kerahimannya sehingga mereka memperoleh kedamaian sejati. Semua ini karena kita percaya bahwa melalui doa-doa kita, rahmat dan belas kasih Allah akan bekerja untuk mereka yang telah meninggal. Atas dasar inilah, gereja meyakini bahwa dengan mendoakan arwah orang-orang beriman, Allah akan membuka pintu kerahimannya, agar jiwa-jiwa orang beriman pun memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Di sisi lain, kita juga harus menyadari bahwa mendoakan orang-orang yang telah meninggal merupakan salah satu perbuatan amal kasih yang dapat kita lakukan sebagai sesama anggota gereja Kristus. Dengan mendoakan arwah orang-orang beriman, kita telah menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada mereka yang telah meninggal. Hal ini disebabkan karena sebagai sesama anggota gereja, kita pun turut dipanggil dan diutus untuk saling menolong
dalam menanggung beban penderitaan sesama, terutama kepada mereka yang senantiasa membutuhkan doa-doa dari kita. Semoga melalui doa-doa kita pada hari peringatan arwah semua orang beriman ini, mereka yang telah meninggal pun memperoleh kedamaian dan kehidupan kekal bersama Allah. Ya Bapa, dengan rendah hati kami memohon pengampunan atas segala dosa dan indulgensi atas dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudari kami yang telah berpulang mendahului kami, supaya mereka semakin bersatu dengan Engkau. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.